Ya teman-teman semua, balik lagi di KPI News. Kita masih bahas Kalau Subang dengan bahas apa ya, tentang pengacara barunya Pak Yosep ya teman-teman. Apa yang kita bahas, mungkin teman-teman juga sudah banyak melihat ya untuk statement-statement dari pengacara Pak Yosep, terlebih dengan video barunya Mbak Suci ya teman-teman, atau MBS, Misteri Mbak Suci. Mungkin teman-teman sudah lihat atau bukan ada yang belum. Ya kalau menurut gue pribadi ya mending teman-teman lihat ya bagi yang belum. Kenapa kayak gitu bang? Ya karena kita bisa lebih mengenal gitu ya pengacara baru Pak Yosep seperti apa, pandangannya seperti apa gitu, biar kita ya mengenal gitu karakternya seperti apa dan pemikirannya seperti apa gitu. Dan gue juga mau menanggapi hal tersebut gitu ya. Sebelumnya tentunya kita harus apresiasi ya teman-teman, siapapun yang mengawal Kalau Subang ini, siapapun pengacaranya, ya kita apresiasi orang tersebut. Dan kalaupun ada kritik tentunya kita ada alasan-alasan gitu ya yang masuk akal gitu. Dan di sini gue ingin membahas suatu pernyataan dari beliau gitu ya, tentang di video tersebut gitu. Gue nggak tahu sih teman-teman yang sudah nonton, ya silakan nonton dulu. Kalau bagi yang belum, nanti silakan berkomentar di video ini bagaimana pandangan teman-teman mengenai beliau gitu ya, atau pernyataan-pernyataan beliau di video tersebut gitu. Kalau gue pribadi melihat ya, itu kan ada Pak Reza Indragiri juga ya, ada Mbak Suci juga. Di situ judulnya apa ya, Pak Reza Indragiri mencecar pertanyaan-pertanyaan. Memang ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat kritis ya dipertanyakan ke pengacara Pak Yosep yang baru ya, Bu Sylvia ya kalau nggak salah. Jadi Ibu Sil menjelaskan gitu ya dari runut awal gitu kan ya. Jadi ini seperti apa ya, seperti jatuhnya mengulang kembali suatu perjalanan kasus Subang yang sudah terlewati gitu. Jadi semua pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh Bu Sylvia itu, kita tuh seperti apa ya, seperti ya mengingat kembali aja gitu, mengulang kembali aja. Dan sambil menonton video itu, mungkin gue nggak tahu ya teman-teman sama gue atau enggak ya, mungkin ada yang ketawa, ada yang senyum atau seperti apa gitu, yang sudah mengetahui jawaban dari pernyataan Ibu Sil itu gitu ya. Kalau gue pribadi, gue cuman sambil senyum-senyum aja, dan dalam hati gue setiap pernyataan yang ada, hati gue itu menjawab gitu, karena sudah lewat gitu, persidangannya juga sudah lewat dan sudah ada gitu, semuanya sudah terjawab di persidangan. Jadi ada pernyataan ini jawabannya, ada pernyataan ini jawabannya, jadi cuma senyum-senyum aja. Apalagi mungkin buat para pengawal Kalau Subang yang langsung menghadiri persidangan tersebut gitu, itu mungkin lebih lebih serius lagi gitu ya menanggapi. Mungkin dalam hatinya pasti langsung menjawab gitu pernyataan dari Bu Sil itu gitu, mudah gitu ya, seperti itu. Jadi di sini kan Pak Yosep sudah ingkrah dan tinggal bagaimana Bu Sil ini mengajukan kasasinya gitu ya. Kasasinya dengan apa nih gitu, alasannya gitu yang sekiranya bisa diterima, kan seperti itu ya intinya. Dan di video tersebut sebenarnya kan Bu Sil ini dikorek informasinya ya, bagaimana pertama kali bertemu Pak Yosep, bagaimana bisa beliau gitu menggantikan Pak Roman, seperti itu ya. Jadi seperti itu. Cuman ada beberapa statement yang mungkin akan kita bahas. Salah satunya mungkin mengenai mungkin barang bukti yang hilang gitu ya, seperti golok dan stick golf gitu ya. Dan juga pernyataan Danu yang hanya pernyataan Danu aja gitu ya. Beberapa aja lah yang kita bahas gitu ya, yang kita kutip aja gitu, karena semua pernyataannya itu sudah ada di persidangan semua gitu ya. Dan itu teman-teman semua yang mengawal Kalau Subang sudah bisa menjawab sendiri. Dan kita di sini gue pribadi hanya sedikit mengulas aja beberapanya gitu ya, yang lucu-lucu menurut gue pribadi ya teman-teman. Jadi kalau misalkan dasar misalkan kayak gitu ya, ini hanya berdasarkan pernyataan Danu aja gitu ya, hanya satu kesaksian, tidak dianggap
saksi gitu ya. Dalam hukum itu benar ya teman-teman, dan di sini memang kesaksiannya hanya Danu saja. Ya, kalau misalkan tidak dianggap sebuah kesaksian, ya sebenarnya tidak bisa juga gitu. Karena apa? Karena di sini jaksa penuntut umum juga mengakui kesaksian dari Danu ini gitu ya. Jaksa penuntut umum itu pernah bilang kalau seorang pelaku sudah mengakui namun tidak dipercaya, ya gimana gitu kan ya. Seperti itu. Namun kalau gue pribadi apakah langsung percaya di awal, ya tentunya tidak 100% langsung percaya gitu aja gitu ya. Sama seperti kepolisian, masa iya hanya pernyataan Danu aja langsung dipercaya gitu aja? Pernyataan Danu ini sangat lemah gitu kalau misalkan cuman pernyataan dia doang. Ternyata setelah sidang gitu kan ya, kita ya perhatiin sendiri aja. Makanya kalau gue tinggal let it flow gitu kan ya, tinggal lihat aja gitu kan ya, apakah ada yang menguatkan kesaksian dari Danu ini. Dan seperti kita lihat di persidangan, pernyataan Danu dikuatkan banyak banget oleh saksi ahli, juga dikuatkan banyak banget, hampir satu masyarakat di Subang itu menjadi saksi bahwasanya melihat Pak Yosep di situ, dan ada CCTV yang melihat Pak Yosep di situ, walaupun CCTV-nya dihilangkan oleh oknum, dan oknumnya juga ada yang sudah tertangkap, mungkin ada juga yang belum tentunya ya. Itulah sebuah kesaksian gitu. Kesaksian ya mungkin diragukan. Namun gimana kalau kesaksian itu sudah dikuatkan oleh banyak orang gitu? Apakah itu menjadi cuma satu kesaksian? Kan enggak. Jadi kesaksiannya kan ada banyak gitu, enggak kesaksian Danu doang gitu kan ya. Bang, ini kan cuma kesaksian Danu doang bang gitu kan, yang ngaku apa gimana gitu kan. Itu gimana bang gitu jawabannya. Gini teman-teman, ini kan kasus pembunuhan. Kasus pembunuhan itu dilakukan oleh beberapa orang nih ceritanya kan. Tidak mungkin yang namanya kasus pembunuhan itu misalkan satu orang mengaku itu gitu kan ya, dianggap tidak sah gitu kan ya. Ini kan kasus pembunuhan gitu kan, bukan yang namanya arisan yang harus benar-benar semuanya ngaku misalkan kayak gitu kan ya. Kan tidak seperti itu juga, dan tidak dilihat juga gitu harus ada saksi yang melihat pembunuhan tersebut, ya tidak begitu juga. Itu namanya tidak berencana dong secara logika gitu kan. Untuk para tersangka ini kan mereka juga harus hati-hati, cuman mungkin mereka kecolongan di mana mereka sudah berencana, dan di sini ngajak Danu gitu, orang yang tidak atau anomali gitu, yang memang bisa disuruh-suruh, dan mungkin dianggap Danu ini lemah dan tidak mungkin bisa melawan kan kayak gitu. Seperti itu ya. Bukti Danu tidak merencanakan, nanti gua akan di video selanjutnya ya. Apa sih materi yang bisa membuktikan gitu kalau Danu itu tidak merencanakan seperti Pak Yosep gitu, nanti gue bahas di video selanjutnya. Terus Bu Sylvia juga membahas tentang itu ya, barang bukti yang hilang seperti golf dan Steve Golf. Itu juga sudah dibahas oleh Kang Freddy ya, logika dasar aja gitu ya, kita nggak perlu sarjana hukum, nggak perlu seperti apa, anak SD aja bisa menjawab gitu kalau kata Kang Freddy gitu kan ya. Namanya pembunuhan berencana, yang namanya barang bukti sudah pasti dimusnahkan kan, tidak mungkin ditinggalkan gitu aja kayak gitu. Itulah namanya orang sudah berencana, dan itu kalau anak kecil aja bisa jawab, masa teman-teman nggak bisa jawab gitu, harus dituntut gitu kan. Ini harus ada nih barang bukti segini-gini, ini tuh lucu. Itu yang menurut gua yang namanya bisa apa ya, itu namanya melumpuhkan logika berpikir kita gitu. Kalau misalkan kita untuk mengelak hal tersebut, sedangkan hal itu anak kecil aja bisa masuk logikanya, misalkan seperti itu teman-teman. Kalau untuk sindiran dari Kang Freddy gitu ya, harusnya teman-teman juga ya kalau logikanya jalan harusnya berpikir juga seperti itu ya. Terus apalagi bang ya, kalau masalah anak kecil aja tahu kalau misalkan itu pembunuhan dan pasti dihilangkan barang buktinya, itu gua nggak akan bahas lebih jauh. Itu teman-teman udah tinggal berpikir secara logika dasar aja gitu kan ya. Kemudian apalagi bang yang mau gue bahas? Yang gue mau bahas itu tentu suatu hal yang sangat lucu gitu ya, tentang Bu Sylvia, tentang hukum Newton gitu kan ya, mengenai Pak Yosep yang tidak bisa harusnya menggunakan gitu kan, atau memakai stick golf. Itu asli lucu banget gitu kan ya. Lucunya lagi apa? Lucunya lagi ya mungkin di situ bagus ya ada Pak Reza Indragiri, namun sepertinya kalau kaos pinnya
Pak Reza Indragiri sedikit tahu banyak ya, namun kalau Subang sepertinya basicnya benar-benar kosong gitu, tidak tahu menahu secara detail gitu maksud gua. Eh, Kalau misalkan tahu detail gimana Bang Pak Reza Indragiri gitu ya. Kalau Pak Reza Indragiri tahu secara detail gitu tentang kalau Subang ini seperti apa gitu kan ya, Pak Reza Indragiri akan menjawab gitu kan ya. Ini dianggap pakai hukum Newton gitu, misalkan saintifik segala macam. Sebenarnya itu tidak perlu hukum-hukum seperti itu, hukum Newton segala macam itu. Karena apa? Karena pada saat kejadian itu kan sudah diterangkan juga oleh Pak Yosef bahwasanya beliau pengen main stick golf gitu kan. Artinya kalau dia pengen main stick golf, artinya dia bisa gitu kan ya menggunakan golf tersebut gitu kan ya. Terus para Reza Indragiri juga mungkin tidak tahu kalau misalnya basic Pak Yosef itu siapa, misalkan kayak gitu. Beliau adalah atlet golf segala macam yang sudah terbiasa dari dulu gitu kan ya main golf dan ya mampu kan kayak gitu. Cuma ya namanya pengacara ya bisa untuk beralibi segala macam. Namun menurut gua membuat alibinya ini tidak cerdas gitu ya. Jadi apa ya, mudah untuk dipatahkan gitu. Kalau misalkan para Giri tahu basicnya Pak Yosef pada hari itu mau ngapain gitu kan ya, beliau sudah menghubungi siapa itu ya, Pak Dadang ya, Pak Yosef yang caddy gitu kan ya, itu untuk main golf gitu kan ya. Kalau beliau tahu basicnya tersebut, Pak Reza akan bertanya lah, bukannya Pak Yosef pada hari itu pengen main golf gitu. Kok bisa dibuat asumsi atau suatu alibi bahwasanya beliau tidak bisa menggunakan golf dengan hukum Newton gitu. Ya itu gue pas di situ lucu banget gitu ya. Ya mau gimana gitu kan ya. Namun Pak Indragiri situ menghargai lah ya, minimal ada keilmuan lain gitu. Walaupun beliau seorang pengacara, namun ada ilmu lain yang bisa dimasukkan. Pak Reza Indragiri di situ mencoba untuk mengambil sisi positifnya lah gitu kan ya. Namun ya sangat disayangkan di sini Pak Reza Indragiri sepertinya kurang materi gitu ya tentang Kaus Subang ini gitu. Jadi mungkin apapun yang dikatakan ya beliau hanya bisa menanggapi sesuai keilmuan beliau dan iya aja gitu kan ya. Namun beliau tidak bisa mengkonfrontir kalau misalkan ya beliau punya data juga nih gitu. Jadi seperti itu, hanya bisa menerima perkataan dari mereka kan seperti itu. Namun gue sangat menghargai Pak Reza Indragiri di situ, pertanyaan-pertanyaannya sangat kritis juga ke pengacara Pak Yosef dan itu sangat bagus ya, seperti itu. Dan gue lebih apa ya di sini, kalau misalkan gue boleh curhat sedikit, gue lebih prefer sebenarnya kalau untuk pengacara Pak Yosef itu gue lebih prefer ke RD Law malah teman-teman. Kenapa kayak gitu Bang? Di sini kalau gue lihat itu ya tidak merendahkan juga ya, pasti gue yakin Bu Sylvia ini bagus lah gitu kan ya. Namun gue lihat kalau misalkan dari cara berbicara, cara berpikir gitu kan ya, itu lebih kuat di RD Law kalau menurut gue ya. Jadi sangat bagus nih kalau misalkan sebenarnya Pak Yosef ini pengacaranya ini RD Law gitu. Gue pengen tuh lihat tuh performa Pak RD Law tuh seperti apa. Itu menurut gue lebih bagus ya. Menurut gue ya, ini menurut gue pribadi, menurut gue lebih bagus Pak RD Law gitu. Dan gue juga pengen nih, penasaran gitu kan ya, nanti seperti apa performanya gitu. Karena di performa di yayasan juga bagus ya untuk Pak RD Law. Dan gue support detailnya. Dan gue sangat support ya kalau misalkan Pak RD Law mau jadi pengacara Pak Yosef gitu. Menurut gue lebih keren sih kalau Pak RD Law gitu. Itu menurut gue pribadi ya. Oke, segitu ya video dari gue. Nanti gue lanjut lagi untuk video selanjutnya mengenai mengapa Danu tidak ikut berencana gitu ya. Segitu ya video dari gue. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, silakan teman-teman berkomentar mengenai Ibu Sylvia ini, bagaimana statement beliau. Apakah mungkin teman-teman berpikir sama dengan gua ataupun memiliki pemikiran yang lainnya gitu. Oke, segitu dari gua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.